Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, sidang peninjauan kembali 6 terpidana saat ini masih terus berlangsung. Saksi-saksi dihadirkan oleh pemohon, termasuk kali ini Dedi Mulyadi juga dihadirkan sebagai saksi. Kali ini dicecar jaksa penuntut umum terhadap kesaksian atau keterangan yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi. Ada pertanyaan yang tidak pantas dipertanyakan. Katanya sering bagi-bagi sembako, tetapi kini sudah berkurang karena kebanyakan konten dan turun menangani masalah Vina. Tapi jawaban yang begitu menohok membuat jaksa penuntut umum ini menyerah dan terdiam. Seperti apa sobat sekalian? Mari kita simak videonya. Ya, sekarang giliran dari termohon untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Ada mic kan? Saudara saksi Bapak Dedi Mulyadi Sarjana Hukum. Ya, Selamat datang terima kasih. di Pengadilan Negeri Cirebon yang kedua kalinya. Iya, Pak. Baik. Kami sangat tertarik dengan kata-kata mutiara Pak Dedi. Kami sangat mencermati kebenaran hati yang tertinggi, catatan sejarah tidak boleh dihukum seumur hidup jika tidak bersalah. Betul Pak ya? Betul. Ungkapkan kebenaran itu dan sampaikan apa adanya. Ya, seperti itu Pak ya. Baik. Apakah Bapak sependapat jika kehadiran kami di sini, tim para termohon juga dalam rangka mengungkap kebenaran material? Ya, pertama kehadiran Bapak adalah sebagai orang yang mempertanggungjawabkan terhadap tuntutan yang pernah Bapak lakukan secara institusional. Artinya kedatangan Bapak karena tugas. Baik, terima Kalau kasih. saya karena hati. Baik, itu yang kami inginkan. Supaya mohon maaf jangan sampai, mohon maaf karena saya sangat menyukai, karena saya sudah sangat sering melihat video-video di media sosial dan saya sangat atensi dengan Iya. kepedulian Bapak, karena memang Bapak adalah peduli sosial, dan itulah kami fungsinya hadir di sini. Iya. Bukan berarti untuk melakukan perlawanan, Sip. tetapi semata-mata kami sepakat untuk menegakkan kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Bapak Dedi. Baik. Selanjutnya kami juga ingin menanyakan, kalau terkait maksud dan tujuan sudah jelas semua. Bahkan pertama kali memang terharu ketika ketemu Saka Total dan Bu Titi dan menceritakan tentang proses seperti ini. Yang kami ingin penegasan, kami juga ingin penegasan dari saksi. Apakah semua saksi-saksi yang dianggap novum atau fakta yang sudah dihadirkan oleh pemohon, apakah akhirnya juga memang yang ditemui oleh Pak Dedi sebagian besar adalah hadir di persidangan ini? Ya, sebagian besar saksinya hadir di persidangan. Baik. Apakah pada waktu Pak Dedi katakanlah melakukan pendekatan mencari saksi-saksi sekitar ini, apakah Pak Dedi juga mencoba untuk menarik dari sisi orang tua korban? Mohon maaf, pernahkah? Oh, orang tua korban, saya kan menemui keluarga Vina juga. Sebelum menemui saksi-saksi yang berkembang sekarang, saya menemui keluarga Vina. Ada juga berarti ya? Ada, Jadi wawancaranya ada keseimbangan. wawancara ibunya, wawancara Vina, wawancara Linda. Yang saya tidak bisa bertemu dengan Pak Ibtu Rudiana saja. Baik. Jadi survei itu bukan hanya
sepihak, tetapi memang Pak Dedi mencoba untuk melakukan perimbangan. Iya, bahkan saya ingin mencoba bertemu dengan ibunya Eki, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Baik. Selanjutnya, apakah ketika ketemu Bu Titin, Bapak juga pernah menanyakan upaya-upaya maksimal yang telah dilakukan beliau selaku penasihat hukum? Karena walaupun bagaimana kan, mohon maaf ya, ada persidangan pertama, ada banding, ada kasasi. Apakah itu Bapak sebagai peduli hukum dan peduli penegakan hukum juga ada ditanyakan seperti ini? Iya, saya menanyakan pada Bu Titin sejauh mana upaya ibu melakukan pendampingan. Dan dia selalu mengatakan susah waktu itu kita melakukan pembelaan secara sempurna karena peradilannya tertutup meskipun dalam putusannya dinyatakan terbuka. Baik, karena mohon maaf kalau saya berbeda pandangan, kalau mungkin saya keliru mendengarkan dan melihat. Ketika Pak Dedi aktif survei kepada para saksi fakta baru itu, pertanyaannya itu, mohon maaf ya, teknik pertanyaan itu mengarahkan dulu hari kejadian, tanggal dan ini, bahwa ini ada ini. Jadi memang mungkin dari segi yang lain menerima, tapi mungkin dari segi pihak yang lain mungkin beda pandangan. Jadi ada kalanya di dalam melakukan survei di lapangan itu langsung ketika si orang itu katakanlah, mohon maaf Bu Nining yang notabene mohon maaf saya juga paham. Jadi kalau kita, oh bukan begitu, kan begini, betul nggak? Nah itu yang sebetulnya menurut hemat kami kurang imbang di dalam melakukan survei di lapangan. Itu hanya kami selaku pengawas di media sosial dan itu. Ya, baik. Tapi kami tetap menghargai tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Dedi untuk. Malah Bapak bisa melihat wawancara salah seorang saksi yang dulu berbohong ketika di BAP. Justru yang ada terbalik, di awalnya tertutup dan takut. Begitu saya tepuk-tepuk bahunya, kamu ada Allah di hati kamu, dia menangis. Pertanyaannya adalah, apakah tangisan spontan rakyat biasa adalah kebohongan? Yang berikutnya juga kan kita punya logika, Pak. Bapak tinggal cek saja itu ke warung Madura, jaraknya berapa ke gang. Bisa kelihatan menurut Bapak atau enggak malam hari? Kami kebetulan sudah survei dan sudah ngecek, tapi saya bukan tidak sependapat dengan survei Bapak yang lakukan. Kami sudah lama mengikuti bahwa Bapak adalah orang termasuk beliau yang peduli kepada masyarakat kecil, bagi-bagi sembako. Saya pun terharu, alhamdulillah. Cuma memang akhir-akhir ini kurang, tetapi lebih ke masalah yang ini. Tapi nggak apa-apa. Kemudian, iya, nggak usah ketawa. Maksud saya kalau kita ini memang seperti itu, kami termasuk yang sangat senang karena memang keliling. Cuma akhir-akhir ini berkurang untuk yang ke masyarakat kecil. Boleh saya jelaskan? Lebih dominan ke, mungkin tidak tershooting Pak, mohon maaf. Enggak, boleh saya jelaskan? Ya, boleh. Ya, karena bagi saya peristiwa kemanusiaan ini lebih mahal dibanding sembako, Pak. Kami sependapat dan kami bukan menolak mengenai hal itu. Tenang aja, Pak. Baik. Tolong penonton. Intinya kami sekali lagi ingin menegaskan bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati. Tetapi ketika masih ada upaya hukum, mari kita bongkar kebenaran dan keadilan. Bapak setuju seperti itu? Setuju. Oke. Itu yang ingin kami sampaikan di forum sidang ini. Dan jangan sampai, mohon maaf, masyarakat keliru menilai prinsipnya keadilan, kebenaran material harus ditegakkan. Akan tetapi penegakan hukum berlaku untuk semua orang. Bapak sependapat seperti itu? Sependapat. Terima kasih. Barangkali yang lainnya manusia. Izin yang mulia, kalau saya hanya untuk dicatat ya, karena Pertanyaan dulu Pak, ada pertanyaan enggak pada enggak, saksi? enggak. Ini hanya untuk dicatat kembali penegasan sebagaimana tadi pertanyaan dari teman-teman pemohon dan termohon bahwa ini disepakati sifatnya hanya testimoni auditu. Kemudian terkait asumsi saksi sah-sah saja karena
Itu untuk kepentingannya silakan. Namun sudah terbantahkan dengan fakta hukum ya sesuai dengan perkara akuo dan itu pembuktiannya sudah berdasar dengan KUHP 184. Itu aja yang kami minta catat. Terima kasih. Cukup. Ada lagi tambahan? Silakan kalau ada tambahan dari rekan yang lainnya. Cukup. Biar berimbang kita kasih kesempatan pada tim penasihat hukum pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Ada sekitar 6 atau 7 tadi. Saya kasih kesempatan juga pada tim termohon untuk mengajukan pertanyaan dengan jumlah yang sama. Ya, cukup. Jadi jangan ada perbedaan nanti. Ya, kita sidang ini live, bisa disaksikan semua. Kita di sini bersifat tidak, majelis hakim di sini bersifat netral. Masing-masing kita berikan hak yang sama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Cukup, Pak Dedi, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kalau pesan saya satu saja. Kan kita ini sering berbeda antara bicara di ruang sidang dengan bicara di luar ruang sidang. Saya yakin yang hadir di sini, ucapan di sini berbeda dengan ketika di luar. Karena ini kan mempertahankan institusi, tetapi kan negara juga harus bersikap arif. Kalau masih ada upaya hukum di luar hanya nunggu putusan PK yang bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Cirebon, itu saya lakukan saja. Karena menurut saya hatinya juga sama kok dengan saya. Cuman bedanya kan hari ini tugasnya memang harus seperti itu dan saya menghormati tugas itu. Baik, cukup ya. Dari para pemohon, bagaimana keterangan saksi ini? Ada tanggapan? Silakan. Oke, nggak ada tanggapan ya, cuma ucapan terima kasih. Boleh Pak, silakan Pak. Salaman boleh Pak. Silakan, satu-satu ya. Bagi yang udah salaman, silakan kembali ke tempatnya untuk memberikan kesempatan pada temannya yang lainnya untuk bersalaman. Cukup ya. Saya kembalikan KTP-nya. Nanti tinggalan di sini bisa. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya keterangannya. Ya, perkara sudah selesai. Sahabat sekalian, menarik apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, jawaban yang menohok hingga membuat jaksa penuntut umum terdiam dan menyerah. Kata-kata yang sebenarnya tidak pantas diucapkan pada saat sidang karena memang sisi apa yang dimintai keterangan terhadap kesaksian Deddy Mulyadi hadir dalam persidangan sampai menyinggung masalah kegiatan yang sebelumnya sering-sering bagi-bagi sembako kini sudah berkurang karena memilih banyak membuat konten-konten terhadap kasus Vina. Dijawab oleh Kang Deddy Mulyadi dengan jawaban yang menohok sobat sekalian bahwa peristiwa kemanusiaan lebih mahal daripada sembako. Anda katanya hadir datang sebagai karena tugas, tapi kami karena hati. Inilah yang membuat JPU menyerah, kemudian kembali memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Begitu banyak memang kesaksian-kesaksian baik yang didalami oleh Kang Deddy Mulyadi ketika turun mendapatkan informasi-informasi yang berbeda pada saat tahun 2016 yang lalu. Harapannya adalah kita berharap besar bahwa sidang PK peninjauan kembali kasus
6 terpidana terhadap meninggalnya Vina dan Eki betul-betul bisa terbongkar. Keadilan betul-betul bisa ditegakkan bagi mereka yang berjuang untuk bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya di negeri ini. Sampai berjumpa sobat sekalian di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.